Subscribe to this channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kali ini. Semoga konten yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Cipta Sukmawardana, NPM atau nomor pokok mahasiswa saya 22411177 dari kelas manajemen 22B. Di video kali ini saya akan membahas materi dari PowerPoint yang sudah saya buat tentang mata kuliah saya, yaitu hukum bisnis. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Slide yang pertama yaitu hak atas kekayaan intelektual. Hak atas kekayaan intelektual adalah hal yang melindungi karya kreatif dan inovasi dari penyalinan atau penggunaan tanpa izin. Mari kita sama-sama jelajahi lebih lanjut. Slide yang kedua, apa itu hak atas kekayaan intelektual? Hak atas kekayaan intelektual yaitu merujuk pada hukum yang diberikan pada pencipta atau pemilik untuk melindungi karya-karya mereka, yaitu seperti penemuan, hak paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Slide yang ketiga, jenis-jenis hak atas kekayaan intelektual, yaitu terdapat hak cipta, merek dagang, paten, rahasia dagang. Apa sih hak cipta itu? Yaitu melindungi karya-karya artistik, musik, tulisan, dan perangkat lunak. Contohnya seperti itu ya. Nah, yang kedua, merek dagang. Merek dagang itu yaitu untuk melindungi identitas bisnis dan produk agar tidak ditiru oleh orang lain. Nah, yang ketiga yaitu hak paten. Hak paten ini untuk melindungi penemuan teknologi atau proses yang baru dan bermanfaat, gitu ya. Nah, yang keempat yaitu rahasia dagang. Nah, rahasia dagang ini untuk melindungi informasi bisnis yang rahasia, seperti formula atau strategi pemasaran, gitu ya. Contoh, kalau dalam restoran atau kafe, rahasia dagang itu terdapat pada resep ya, resep makanannya, minumannya, gitu ya. Slide yang keempat yaitu pelindungan hukum untuk hak atas kekayaan intelektual. Di Indonesia, EULAI ya. Di Indonesia, hak atas kekayaan intelektual dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek. Yang pertama yaitu sanksi hukum. Sanksi hukum yaitu pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dapat dikenai denda dan hukuman pidana, gitu ya. Nah, yang kedua yaitu kandungan bukti. Kandungan bukti yaitu pendaftaran hak atas kekayaan intelektual memberikan bukti hukum yang kuat dalam perselisihan. Slide yang kelima yaitu manfaat dari hak atas kekayaan intelektual. Nah, di sini terdapat inovasi, penghargaan, dan investasi. Inovasi yaitu hak atas kekayaan intelektual mendorong inovasi dan penciptaan karya yang baru. Sedangkan penghargaan yaitu pencipta yang diberi pengakuan dan imbalan atas karya mereka. Investasi yaitu hak atas kekayaan intelektual dapat menjadi aset yang bernilai dan menarik untuk investasi, gitu ya. Slide yang keenam, tantangan dalam melindungi hak atas kekayaan intelektual. Penggunaan tanpa izin ya. Banyak orang yang tetap menggunakan karya orang lain tanpa izin, mengurangi nilai ekonomis dan motivasi untuk menciptakan pelanggaran batas wilayah. Jadi penggunaan tanpa izin ini banyak sekali orang yang merubah, gitu ya. Jadi dapat mengurangi nilai ekonomis dan motivasi untuk
menciptakan gitu ya. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran batas wilayah. Internet telah memperluas aksesibilitas, tetapi juga menimbulkan tantangan terkait pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di berbagai negara. Jadi dampak dari adanya perluasan internet itu tadi, karya-karya yang kita hasilkan dapat dirubah di berbagai wilayah atau daerah. Slide yang ke-7, langkah-langkah untuk mengamankan hak atas kekayaan intelektual. Nah, jadi yang pertama yaitu pendaftaran. Daftarkan hak atas kekayaan intelektual kita ke badan atau lembaga yang berwenang untuk memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat. Yang kedua, perjanjian kerahasiaan. Nah, di sini kita menggunakan perjanjian kerahasiaan saat berbagi informasi penting dengan pihak lain untuk mencegah perampasan rahasia dagang gitu ya. Yang ketiga, survei pasar, yaitu monitor pasar untuk mendeteksi pelanggaran hak atas kekayaan intelektual dan mengambil tindakan hukum jika diperlukan. Slide yang terakhir, yang ke-8, yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Jadi dari pembahasan yang sudah kita bahas tadi, yaitu hak atas kekayaan intelektual adalah dasar untuk perlindungan inovasi dan kreativitas. Untuk memanfaatkannya sepenuhnya, penting untuk kita pahami jenis-jenis hak, perlindungan hukum, dan cara melindungi hak-hak tersebut. Jadilah pencipta yang cerdas dan kuat. Terima kasih sudah menonton video saya. Dukung terus channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.